Assalamualaikum. Pada video ini kita akan membahas mengenai latihan soal ikatan ion. Sebelum masuk ke pembahasan, ingat kembali bahwa atom unsur lain akan berikatan satu sama lain untuk memperoleh konfigurasi elektron atom gas mulia ya, dengan 8 elektron di kulit terluarnya. 8 elektron itu di elektron valensinya, atau kita sebut aturan oktet ya. Di sini neon sampai radon ada 8 elektron di kulit luarnya, terkecuali untuk helium hanya punya 2 elektron. Itu yang perlu kita ingat kembali. Nah, masuk ke soal yang pertama. Unsur aluminium memiliki nomor atom 13 dan unsur fluorin memiliki nomor atom 9. Tuliskan pembentukan ikatan ionnya. Pertama, kita tulis dulu konfigurasi elektronnya. Boleh menggunakan yang Aufbau atau Bohr ya, agar lebih mudah. Di sini nomor atomnya karena 13, kita tuliskan. Boleh disingkat menggunakan neon 3s2, 3p1, sehingga kalau dijumlahkan 13. Atau untuk konfigurasi elektron Bohrnya 283. Nah, setelah seperti ini kita tentukan elektron valensinya. Di sini di orbital S ada 2, orbital P ada 1, berarti elektron valensinya 3 ya, atau kalau menggunakan konfigurasi elektron Bohr, di sini terlihat ya 3. Boleh pilih salah satu menggunakan konfigurasi elektron yang mana. Nah, di sini atom aluminium agar stabil harus membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu seperti neon ya, yang paling mirip. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melepaskan 3 elektron dari kulit terluarnya, dari orbital S atau orbital P ya, dilepaskan 3 elektron di sini. Nah, kalau dia melepaskan 3 elektron, atom yang melepaskan elektron berarti akan berubah menjadi ion positif ya, atau kation, sehingga atom Al akan berubah menjadi ion Al3+. Kenapa 3+? Karena yang dilepas 3 elektron. Jadi nanti konfigurasi elektronnya berubah. Karena tadi 3 elektronnya sudah dilepas di orbital S dan P, maka konfigurasi elektronnya tinggal seperti ini ya, hanya tinggal 10 seperti neon, atau 28. Selanjutnya fluorin. Fluorin di sini memiliki nomor atom 9. Kita buat konfigurasi elektronnya. Nah, kita tentukan elektron valensinya 2 ditambah 5, berarti ada 7. Caranya bagaimana agar dia stabil seperti konfigurasi elektron gas mulia? Berarti mirip seperti neon ya. Dia harus menangkap 1 elektron. Nah, atom yang menangkap 1 elektron akan berubah menjadi ion negatif atau disebut anion ya. Karena yang ditangkap 1 elektron, maka atom F akan berubah menjadi F-. Konfigurasi elektronnya pun berubah ya. Jadi 1 elektron yang ditangkap akan masuk ke orbital P ya. Jadi asalnya 2p5 menjadi 2p6 atau konfigurasi elektron Bohrnya 28. Nah, setelah seperti ini kita lihat muatannya. Di sini Al punya muatan 3+, sedangkan F punya muatan -1. Nah, tidak setara muatannya. Kita harus setarakan muatannya ya, harus netral untuk pembentukan senyawa ion ini. Maka di sini F- kita kalikan dengan 3 dan Al kita kalikan dengan 1 ya. Al3+ dikalikan 1. Nah, jadi Al3+ dikalikan 1, Al3+. Kemudian F- dikalikan 3 berarti 3F-. Nanti hasilnya adalah AlF3 atau senyawa aluminium fluorida. Nah, di sini jadi prinsipnya untuk senyawa ion harus netral ya muatannya. Di sini ada +3, di sini 3 kali -1 ada -3. +3 dengan -3 hasilnya 0 ya, netral. Nah, maka akan membentuk senyawa ion. Kalau kita tidak kalikan F dengan 3, nanti muatannya tidak netral ya. Di sini +3, di sini -1. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk struktur Lewisnya.
kita bisa gambarkan terlebih dahulu. Untuk aluminium di sini, aluminium itu karena punya 3 elektron valensi, jadi kita gambarkannya 3. Karena pada struktur Lewis yang digambarkan itu adalah elektron valensinya. Untuk F, di sini punya 7 elektron. Di sini atom Al melepaskan 3 elektron, ya, jadi berubah jadi 3+, dan atom F menerima 1 elektron dari atom Al, ya, jadi 3 atom F akan menerima 1 elektron dari atom Al yang berubah jadi ion 3+. Nah, jadi nanti muatannya min. Nah, karena di sini ada interaksi ya antara ion positif dan negatif. Nah, jadi nanti akan membentuk senyawa AlF3 atau aluminium fluorida, ya. Ini termasuk ikatan ion ya, karena dari unsur logam yaitu aluminiumnya, dan F atau fluorinnya unsur non-logam. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana rumus kimia dan jenis ikatan untuk senyawa yang terbentuk dari unsur bernomor atom 26X dan 35Y. Langkah pertama sama seperti tadi, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Boleh menggunakan Aufbau ataupun menggunakan Bohr ya, tapi di sini di soal ini kita lebih enak menggunakan konfigurasi elektron Aufbau. Nah, ini untuk konfigurasi elektron Aufbau-nya kita bisa singkat menggunakan argon 18 atau Bohr-nya. Kemudian kita tentukan elektron valensinya. Di sini 2 ditambah 6, 8 ya. Nah, kita lihat di sini elektron valensinya ternyata sudah 8, sudah memenuhi aturan oktet. Lalu bagaimana cara dia melepaskan elektronnya? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang pola elektron valensi ketika penentuan letak unsur dalam tabel periodik. Di sini untuk golongan A yang berakhiran di orbital S dan P, dia termasuk golongan A. Nah, untuk yang berakhiran di orbital S dan D, nah berarti dia termasuknya golongan B atau unsur golongan transisi ya. Nah, yang perlu kita ketahui dari unsur transisi bahwa semuanya itu termasuk logam. Nah, kalau logam berarti dia cenderung untuk melepaskan elektron karena energi ionisasinya kecil ya. Yang mana elektron yang dilepaskan? Nah, elektron yang dilepaskan ini pada unsur transisi selalu dari orbital S terlebih dahulu. Nah, nanti baru ke orbital D. Sehingga nanti yang lepas dari orbital S. Ya. Berapa yang dilepaskan? Yang dilepaskan ada 2 elektron ya dari orbital S. Nah, dia akan melepaskan 2 elektron sehingga nanti akan membentuk ion positif ya, yaitu X2+. Nanti konfigurasi elektronnya pun berubah. Karena tadi sudah dilepas 2 elektron di orbital S, maka akan berubah jadi 4s0 3d6. Nah, untuk unsur transisi dengan nomor atom 26 khusus ya, untuk nomor atom 26 kalau kita cek di tabel periodik, unsur bernomor atom 26 ini adalah unsur besi atau Fe ya. Jadi, dia itu tidak memperoleh konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia ketika melepaskan elektron pada kulit terluarnya ya. Ketika dia melepaskan 2 elektron dari orbital S, dia nggak membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia ya. Jadi ada pengecualian ya untuk unsur transisi ini. Kalau unsur logam lainnya tadi sebelumnya ketika dia melepaskan elektron, konfigurasi elektronnya mirip seperti gas mulia. Nah, khusus untuk unsur transisi ini yang bernomor atom 26, jadi dia tidak memperoleh konfigurasi elektron seperti gas mulia meskipun sudah melepas 2 elektron ya, seperti itu. Jadi unik memang untuk unsur transisi ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di reaksi redoks ya, di bab selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk unsur bernomor atom 35 ya. Untuk unsur bernomor atom 35 ini kita buat lagi konfigurasi elektronnya. Kita tentukan elektron valensinya 2 ditambah 5 ya, 7. Nah,
Agar stabil seperti konfigurasi elektron gas mulia, berarti dia harus mirip seperti kripton ya, yang bernomor atom 36. Caranya berarti harus menangkap satu elektron. Nah, satu elektron yang ditangkap ini nanti akan masuk ke orbital P ya, sehingga konfigurasi elektronnya berubah. Atom Y berubah jadi ion Y-. Jadi, satu elektron akan masuk ke orbital 4P. Jadi, awalnya 4P5 menjadi 4P6. Prinsipnya masih sama seperti tadi, kita samakan lagi muatannya. Di sini, muatan untuk X adalah plus 2 ya, sedangkan Y min 1. Nah, karena nggak sama, kita kalikan. Y min kita kalikan dengan 2, sedangkan untuk X 2 plus kita kalikan dengan 1 ya. Sehingga nanti reaksinya 1 kali X 2 plus jadi X 2 plus. Kemudian 2 dikali Y min jadi 2Y min. Sehingga nanti akan menghasilkan senyawa ion XY2. Kalau kita lihat di sini 1 kali 2 plus 2. 2 kali min 1 min 2. Kalau dijumlahkan plus 2 dengan min 2 hasilnya 0 atau netral ya. Jadi membentuk senyawa ion XY2. Untuk struktur Lewisnya seperti ini ya. Kita gambar elektron valensi untuk X ada 8 karena melepas 2 elektron di sini diterima oleh Y. Jadi X berubah jadi X2 plus Y berubah jadi Y min. Jadi membentuk senyawa XY2. Kalau dicek di tabel periodik, X dengan nomor atom 26 adalah unsur Fe dan Y dengan nomor atom 35 adalah unsur Br ya, besi dan bromin. Jadi nanti XY2 ini sama dengan FeBr2 atau besi 2 klorida. Ya, seperti itu ya. Untuk pembahasan latihan soal ikatan ion. Jadi memang untuk unsur transisi ini, logam transisi ini ada beberapa pengecualian ya, memiliki karakteristik yang istimewa. Jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab selanjutnya.